Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama saya Afisa Rafia. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi silogisme. Di mana materi silogisme ini itu sering banget keluar di hampir setiap tes. Entah itu tes sekolah kedinasan, tes CPNS, dan lain-lain. Kalau ada yang tanya, apa sih Kak silogisme itu? Jadi silogisme itu lebih menjelaskan tentang penarikan kesimpulan atau logika berpikir dari beberapa premis. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung aja masuk ke materinya. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke materinya silogisme. Apa sih silogisme itu? Jadi, silogisme itu adalah proses penarikan kesimpulan dari beberapa pernyataan secara deduktif, yaitu dari premis umum atau mayor dan khusus atau minor. Apa sih Kak? Premis itu adalah pernyataan ya teman-teman. Nah, untuk biar teman-teman nggak gambling, maksudnya nggak bingung, itu ada contoh. Contohnya, premis mayor, jika saya lapar, saya akan makan. Premis minor, saya lapar. Kesimpulannya, saya akan makan. Oke? Paham ya teman-teman? Jika masih bingung tentang silogisme ini, ditahan dulu pertanyaannya, disimpan dulu pertanyaannya, nanti akan ada penjelasan lebih detailnya di slide selanjutnya ya. Oke? Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke aturan umum dari silogisme. Jadi di silogisme itu tuh terdiri dari beberapa premis. Ada premis umum dan ada juga premis partikular. Dan cara membedakannya adalah kalau premis umum itu dalam satu kalimatnya ditandai dengan kata semua atau setiap. Dan kalau premis partikular itu ditandai dengan kata sebagian, beberapa, ada, dan sementara. Gitu ya teman-teman. Jadi perbedaannya teman-teman cukup diingat-ingat aja. Kalau ada kata semua dan setiap itu berarti premis umum, dan kalau ada kata sebagian, beberapa, ada atau sementara itu berarti masuk ke premis partikular. Oke teman-teman, kita sekarang masuk di penarikan kesimpulan. Jadi dalam penarikan kesimpulan silogisme itu ada beberapa aturan. Aturan yang pertama, jika pernyataan pertama atau premis pertama itu adalah premis umum dan yang pernyataan yang kedua atau premis kedua itu masuk premis umum juga, maka kesimpulannya masuk di premis umum juga. Oke, paham ya teman-teman? Sesuai yang saya jelaskan tadi, ada perbedaan mana yang masuk kategori premis umum dan mana yang masuk kategori premis partikular. Contohnya, semua manusia membutuhkan air. Yang kedua, semua manusia membutuhkan minum. Maka kesimpulannya adalah semua manusia membutuhkan air dan minum. Oke, paham ya? Dan aturan yang kedua, premis pertama atau pernyataan pertama jika itu adalah premis umum dan premis keduanya premis partikular, maka kesimpulannya adalah premis partikular. Contohnya, semua sifat baik patut diteladani. Sebagian sifat pegawai instansi X adalah baik. Karena pernyataan pertama adalah semua dan itu masuk kategori premis umum, dan pernyataan yang kedua adalah ada kata sebagian, maka dia masuk ke partikular, maka kesimpulannya adalah premis partikular. Jadi ada kata sebagiannya. Jadi kesimpulannya adalah sebagian perilaku pegawai instansi X patut diteladani. Oke, gimana sih Kak kok bisa kesimpulannya itu adalah sebagian perilaku pegawai instansi X patut diteladani? Oke, saya jelaskan ya teman-teman. Jadi dalam penarikan kesimpulan silogisme ini kita cari kata atau kalimat yang sama gitu. Nah, misalkan ada kata yang sama
itu kita coret ya teman-teman. Misalkan di situ premis pertama itu adalah semua sifat dan premis kedua kita coret sebagian sifat. Itu kan sama ya kata-katanya. Maka setelah kita coret, kita langsung ambil kesimpulannya. Jadi sebagian pegawai instansi X patut diteladani. Oke? Paham ya teman-teman sampai di sini? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang masuk di aturan ketiga, aturan penarikan kesimpulan yang ketiga. Itu ada, jika premis 1 terdapat kalimat jika P maka Q, dan premis kedua jika Q maka S, maka kesimpulannya adalah jika P maka S. Kenapa sih Kak kesimpulannya jika P maka S? Nah, di situ kita coret ya teman-teman, kalimat yang sama kita coret. Maka kesimpulannya adalah jika P maka S. Di situ karena Q-nya sama ya, makanya kita coret jadi jika P maka S. Oke, contohnya jika P terjadi maka Q terjadi. Premis kedua, jika Q terjadi maka R terjadi. Kita cari kata yang sama, di situ adalah Q. Nah, Q-nya sama, maka kita coret. Kesimpulannya, jika P terjadi, maka R terjadi. Oke, paham ya teman-teman? Oke, teman-teman, sekarang kita masuk di dasar logika silogisme. Jadi, silogisme itu bisa dikatakan terdiri dari beberapa jenis, gitu ya teman-teman. Yang pertama, di situ ada modus ponen. Gitu. Modus ponen itu dicirikan dengan premis 1, jika P maka Q, dan premis kedua adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Karena di situ ada kata yang sama, P-nya kita coret ya teman-teman, jadi tinggal Q. Dan yang kedua adalah modus tollens. Dicirikan dengan premis pertama P maka Q, dan premis kedua bukan Q, maka kesimpulannya adalah bukan P. Q-nya kita coret ya teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya kita kasih contoh. Untuk modus ponen, contohnya, jika Aisyah lulus ujian, maka ia akan mendapatkan beasiswa. Dan Aisyah lulus ujian, maka kesimpulannya adalah kata yang sama kita coret. Jadi kesimpulannya adalah ia mendapat beasiswa. Dan untuk contoh soal modus tollens adalah jika Aisyah lulus ujian, maka ia akan mendapat beasiswa. Premis kedua, Aisyah tidak mendapat beasiswa. Maka kesimpulannya adalah kita cari kalimat atau kata yang sama dan kita coret ya teman-teman. Di situ kata yang sama adalah pada premis pertama kita coret ia akan mendapat beasiswa. Dan premis kedua yang kita coret adalah Aisyah tidak mendapat beasiswa. Maka kesimpulannya adalah Aisyah tidak lulus ujian. Nah, kenapa kok di sini ada kata tidak? Nah, kita balik lagi ke dasar logika dari modus tollens. Oke, kita lihat rumus di sebelah. Nah, jika premis 1 P maka Q, premis kedua bukan Q, maka kesimpulannya adalah bukan P. Oke? Paham ya teman-teman? Oke teman-teman, kita masuk ke dasar logika yang terakhir. Premis pertama, jika P maka Q, dan premis kedua, jika Q maka S, maaf ya itu salah, maka kesimpulannya adalah kita cari kata yang sama, Q sama Q, kita coret, maka kesimpulannya adalah jika P maka S. Untuk lebih jelasnya, contohnya, jika Aisyah lulus ujian, maka ia akan mendapatkan beasiswa. Premis kedua, jika Aisyah mendapat beasiswa, maka bisa melanjutkan studi S2. Kesimpulannya, oke, kita cari kata yang sama dan kita coret. Di situ kata yang sama adalah mendapat beasiswa. Oke, maka kesimpulannya adalah jika Aisyah lulus ujian, maka bisa melanjutkan studi S2. Oke, paham ya teman-teman? Nah, dari beberapa dasar logika silogisme, itu ada beberapa dasar logika atau ada beberapa ada beberapa soal silogisme yang tidak bisa disimpulkan ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini harus teliti. Ada 2 note khusus
jika teman-teman di soal nantinya menemukan premis satunya P maka Q dan premis keduanya Q, maka itu tidak dapat disimpulkan. Oke? Dan not khusus yang kedua, premis pertamanya nanti dalam soal itu jika P maka Q dan premis kedua bukan P, maka tidak dapat disimpulkan juga. Paham ya teman-teman? Jadi teman-teman cukup ingat-ingat aja dua not khusus ini agar nantinya teman-teman nggak asal jawab, dan nanti ketika teman-teman udah jawab dan teman-teman yakin sama jawabannya ternyata itu tidak dapat disimpulkan, kan sayang banget ya teman-teman, poinnya terbuang sia-sia. Oke? Saran dari saya, hafalin not khusus ini. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Semua satpam di perusahaan X mendapatkan insentif harian. Semua peserta arisan adalah satpam di perusahaan X. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah, oke teman-teman, di sini saya akan sedikit ngasih tips dan trik cara menjawab soal seperti di atas tanpa membaca semua pilihan jawabannya. Caranya, oke, kita lihat di soalnya. Di soalnya itu ada kata semua pada premis pertama, dan premis kedua itu ada kata semua. Dan kata semua itu masuk di premis umum. Jika premis pertama dan premis kedua itu masuk dalam kategori premis umum, maka jawabannya harusnya adalah masuk di premis umum. Oke? Kita lihat ke choice-nya, mana yang masuk ke dalam premis umum. Untuk yang choice A itu ada kata sebagian, dan D juga ada kata sebagian, dan E juga ada kata sebagian, maka itu bukan termasuk jawabannya. Oke? Kalau udah kayak gini, tinggal ada pilihan B dan C. Kita lihat ke soalnya. Kita cari kalimat yang sama. Di situ kalimat yang pertama adalah satpam di perusahaan X. Dan premis kedua kita coret juga satpam di perusahaan X. Maka tersisa kalimat mendapatkan insentif harian pada premis 1 dan peserta arisan pada premis kedua. Kita lihat ke choice-nya. Yang cocok jawabannya adalah yang B. Semua peserta arisan mendapatkan insentif harian. Oke, paham ya teman-teman? Jadi kesimpulannya, jika dua buah premis atau pernyataan memuat kata semua, maka pada kesimpulannya juga harus memuat kata semua. Oke? Paham ya teman-teman sampai di sini? Teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Semua buku referensi memiliki kode khusus. Tidak ada buku cerita yang memiliki kode khusus. Simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah, oke, untuk menjawabnya kita pakai cara tips dan trik tadi di soal yang pertama. Jadi, karena pada premis pertama itu ada kata semua dan itu masuk dalam kategori premis umum, dan pada premis kedua itu ada kata tidak ada dan itu merupakan masuk ke dalam premis partikular, maka jawabannya nanti adalah premis partikular mengandung kata tidak ada. Oke, kita langsung lihat di choice-nya. Yang selain mengandung kata premis partikular kita coret. Oke, yang A kita coret ya teman-teman karena di situ ada kata semua, itu masuk di premis umum. Oke, yang lainnya masih masuk choice B sampai E. Oke, kita sekarang lihat ke soalnya. Kita cari kata yang sama. Kata yang sama di sini adalah memiliki kode khusus, ya kan? Pada premis pertama, untuk kode khusus kita coret, dan pada premis yang kedua, memiliki kode khusus itu juga kita coret. Oke, kita langsung lihat ke choice-nya. Yang B, sebagian buku referensi memiliki kode khusus. Salah ya teman-teman? Karena di situ untuk kode khusus itu sudah kita coret, sudah kita tidak gunakan karena kalimatnya sama. Jelas yang B bukan jawabannya. Yang C, tidak ada buku cerita yang merupakan buku referensi. Oke, kita simpan dulu jawabannya.
Kayaknya benar ya teman-teman yang C. Dan yang D, sebagian buku cerita yang merupakan buku referensi. Jelas bukan. Dan yang E, tidak ada yang memiliki kode khusus di buku cerita dan buku referensi. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Paham ya teman-teman sampai di sini? Jadi, dari soal ini, jika terdapat dua buah premis atau pernyataan masing-masing memuat kata tidak ada dan semua, maka dalam kesimpulannya harus memuat kata tidak ada atau premis partikular. Oke? Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang ketiga. Gedung olahraga digunakan saat lapangan becek. Premis kedua, gedung olahraga hari ini tidak dapat digunakan. Oke teman-teman, kalau kita lihat dari soalnya dan kita analisa, coba kita tulis ya satu-satu. Gedung olahraga digunakan saat lapangan becek, itu sama saja dengan P maka Q. Dan premis kedua, gedung olahraga hari ini tidak dapat digunakan, itu bisa kita tulis bukan P. Jika kita lihat dari logika silogisme, maka untuk jawabannya ini bukan hari ini lapangan tidak becek, bukan Ki. Tapi menurut aturan logika silogisme, konsep ini tidak dapat disimpulkan. Oke teman-teman, paham ya? Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa not khusus yang tidak dapat disimpulkan. Jadi teman-teman harus hafalin not khusus, 2 not khusus itu. Karena kalau teman-teman salah menjawab, maka sayang banget untuk poinnya, karena poinnya cukup besar ya teman-teman. Jadi saya saranin untuk 2 not khusus itu teman-teman harus dihafalkan. Jadi, jika ada konsep silogisme pada premis pertama P maka Q dan premis kedua bukan P, maka itu tidak dapat disimpulkan. Jadi, jawabannya yang benar adalah yang E. Oke, teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang keempat. Jika musim hujan tiba, banyak terjadi tanah longsor. Jika terjadi tanah longsor, orang-orang akan mengungsi ke tempat yang aman. Orang-orang tidak mengungsi ke tempat yang aman. Kesimpulannya adalah, oke teman-teman, kita coba analisa satu-satu dari setiap premisnya. Oke, jika musim hujan tiba, banyak terjadi tanah longsor. Itu bisa kita simpulkan dengan P maka Q. Itu masuk di premis pertama. Dan premis kedua, jika terjadi tanah longsor, orang-orang akan mengungsi ke tempat yang aman. Kita simbolkan dengan Q maka S. Nah, kita simpulkan dari 2 pernyataan ini, dari 2 premis ini, maka adalah P maka S. Q-nya kita coret ya teman-teman. Dan kita ke premis yang ketiga. Premis yang ketiga di sini adalah orang-orang tidak mengungsi ke tempat yang aman. Di situ orang-orang tidak mengungsi ke tempat yang aman, kita simbolkan dengan bukan S ya teman-teman. Jadi di situ untuk setiap premis yang pertama, untuk setiap premis itu simbolnya harus sama ya teman-teman. Nah di situ premis ketiga kita simbolkan dengan bukan S. Maka kita cocokkan dengan kesimpulan premis tadi. Untuk yang S kita coret, maka dapat kita simpulkan di situ adalah jawabannya adalah bukan P. Kita lihat lagi ke soalnya, bukan P itu adalah P masuk di kategori jika musim hujan tiba. Berarti karena ada kata tidaknya, berarti di sini masuk ke dalam jawabannya adalah tidak musim hujan. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Paham ya teman-teman sampai di sini? Ketika teman-teman menemui soal yang terdiri dari lebih dari 2 premis atau lebih dari 2 pernyataan, maka teman-teman harus mengerjakannya seperti ini tadi. Bertahap ya teman-teman. Jadi dari premis pertama sama premis kedua, kita cari
kalimat yang sama, kemudian kita simpulkan. Dari hasil kesimpulan tadi, maka kita cocokkan lagi dengan premis yang ketiga. Nah, dari hasil tadi dengan premis ketiga, kita cari kata yang sama, kita cari kesimpulannya, itu adalah jawabannya. Kita lihat choice-nya ya teman-teman satu-satu. A, terjadi tanah longsor tidak sebanyak biasanya. Bukan ya teman-teman, karena tanah longsor di sini kita simpulkan dengan ki. Dan ki-nya tadi di awal sudah kita coret, jadi jelas bukan. B, banyak terjadi tanah longsor, jelas bukan. Dan yang D, tidak terjadi tanah longsor karena musim kemarau. Jelas bukan, karena tanah longsor sudah kita coret. Dan yang E, saat ini musim hujan. Kenapa kok bukan E? Karena pada kesimpulan terakhir itu ada kata tidaknya, bukan P. Maka jawabannya yang benar adalah ada kata tidak. Jadi, saat ini bukan musim hujan. Jawaban yang benar adalah yang C. Oke? Oke teman-teman, sekian video dari saya kali ini. Jika ada saran, kritikan, atau masukan, bisa langsung ke kolom komentar ya. See you on next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.